Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo. Al-Fatihah, mulai ta'awudhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbal alamin. Sebelum itu Ibu absen dulu nggih, dokter kehadirannya. Mbak Niwang nggih hadir. Mas Salam nggih. Mbak Rina nggih, Mbak Aisyah, Mbak Vicky, Mbak Viro, Mas Firhan, Mbak Ana, Mbak Nur. Loh, boten masuk. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, sakit. Semoga segera diberi kesembuhan nggih untuk Mbak Nur. Teman-teman harus jaga kesehatan juga. Oke, materi kita hari ini yaitu bahaya melakukan riba. Ada yang tahu tidak riba itu apa? Nggih, Mbak Aisyah benar. Riba itu tambahan atau sebuah kelebihan. Dalam peta konsep ini, di materi kita ada 4 subbab. Yang pertama ada pengertian riba dan dasar hukum riba. Yang kedua ada macam-macam riba. Yang ketiga cara menghindari riba. Yang keempat hikmah diharamkannya riba. Sini ada pengertiannya. Pengertian riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Benar katanya Mbak Aisyah. Tambahan atau kelebihan yang diharapkan. Sedangkan pengertian riba menurut istilah atau terminologi ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Kemudian yang kedua ada dasar hukum dan riba. Di sini ada 3 dasar hukumnya. Yang pertama di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Penggalan suratnya berbunyi seperti ini. Wa ahalallahu al-bai'a wa khairam riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua ada hadis Rasulullah yang artinya berbunyi dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi walinya, orang yang membeli atau memberi makan dari hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu orang yang sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga ada ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi umat manusia.
terutama mereka yang memerlukan pertolongan, serta dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu, tolong-menolong. Oleh karena itu, agama Islam mengharamkan adanya riba. Kemudian macam-macam riba terbagi menjadi 4. Itu ada riba fadli, riba kordi, riba yard, dan riba nasi'ah. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jaminannya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya, tukar menukar perak dengan perak, beras dengan beras, emas dengan emas, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Di sini pun ada syarat agar tukar menukar tidak termasuk ke dalam riba. Terdapat 3 syarat. Yang pertama, tukar menukar barang tersebut harus sama, dari mulai takaran, bentuk, jenis, dan lain sebagainya harus seimbang. Kemudian yang kedua, ada timbangan dan takarannya harus sama, gak boleh kurang, gak boleh lebih, harus pas. Kemudian yang ketiga, ada serah terima pada saat itu juga, jadi harus di saat itu juga, jadi ada barang, ada tunai, ada barang, ada uangnya gitu. Kemudian yang kedua, ada riba kordi. Riba kordi yaitu meminjamkan sesuatu yang dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya, Pak Farhan berhutang kepada Pak Firhan sebesar 50.000 dan Pak Firhan mengharuskan Pak Farhan untuk membayar hutangnya sebesar 55.000. Walaupun tambahan di sini hanya 5.000, tapi itu juga termasuk ke dalam riba. Kenapa? Karena tidak sesuai kesepakatan di awal. Kemudian yang ketiga, dari ribayat. Ribayat yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang riba. Ribayat muncul akibat adanya jual beli dan atau pertukaran barang ribawi, contohnya emas, perak, dan bahan pangan lainnya, ataupun bukan barang ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dalam ribayat ada 2 persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan 2 skema, yaitu secara kontan dan kredit. Kemudian macam riba yang terakhir atau yang keempat yaitu nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3, yakni yang pertama ada haram, karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Kemudian yang kedua bisa jadi halal, karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Kemudian yang ketiga ada subhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Kemudian ada cara menghindari riba. Di sini menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu dalam jual beli. Berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis, ada 3 syarat. Serupa timbangan dan banyaknya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sesuai takaran, harus seimbang semuanya, harus pas, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Kemudian yang kedua, secara tunai pembayarannya. Yang ketiga, terima dalam akad atau ijab qabul sebelum meninggalkan majelis akad. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu dilakukannya ijab qabul, kayak antara penjual dan pembeli.
pembayaran dan penerimaan barang itu harus di tempat itu juga, harus selesai saat itu juga, nggak boleh kayak barangnya datangnya besok, uangnya sekarang, barangnya sekarang, uangnya besok, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua ada menjual sesuatu yang berlainan jenis. Ada 2 syarat, yaitu sama, dibayar secara kontan atau tunai, kemudian serah terimanya dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. Kemudian di poin kedua ada dalam kehidupan sosial. Ada beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni yang pertama, membiasakan hidup sederhana, jangan hedon, jangan yang berfoya-foya atau berlebihan. Kemudian yang kedua, menghindari kebiasaan berhutang. Jika terpaksa pun berhutang, jangan sampai kepada rentenir. Kalau bisa jangan kepada rentenir. Kemudian yang ketiga, bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai makhluknya yang bersungguh-sungguh dan mau berusaha. Kemudian yang keempat, bila ingin berbisnis atau membuka bisnis dan membutuhkan modal, maka bisa bekerja sama dengan bank yang dikelola berdasarkan syariat Islam, yakni bank yang menentukan keuntungan dengan cara bagi hasil, bukan dengan kepentingan pribadi atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada hikmah diharamkannya riba. Setiap umat muslim wajib meyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia. Termasuk diharamkannya riba. Di antara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syariat itu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Jadi kalau bukan miliknya jangan digrages. Apa grages itu kayak serakah ya, harus sesuai izin pemilik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan mental pemboros. Ayo, siapa di sini yang boros? Tidak mau bekerja keras dan menimbulkan harta di tangan satu pihak. Islam menghadapi kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah. Kemudian yang ketiga, menghindari dari perbuatan aniaya dan memeras kaum yang lemah. Karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan di mana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Kemudian yang keempat ada menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena mereka orang yang memakan riba termasuk ke dalam orang yang zalim dan kelak akan mendapat binasa. Kemudian kelima, menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong antara sesama manusia. Padahal semua agama, terutama Islam, menyeru kepada manusia untuk saling tolong-menolong, menghindari sikap yang egois. Ayo, siapa di sini yang masih suka egois, mementingkan diri sendiri? Tidak ya, murid-murid di sini pasti tidak egois, orangnya pasti toleransi sekali, pinter, dan mengeksploitasi orang lain itu juga tidak boleh ya. Nah, pemaparan materi hari ini sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Oke, sudah paham ya. Nah, kemarin waktu pekan lalu kan sudah dibagi kelompoknya. Nggih, benar, satu kelompoknya 4 orang. Boleh pakai kelompok yang sama atau mau ganti juga boleh, terserah teman-teman sekalian. Jadi tugas hari ini itu membuat mind mapping dengan kelompoknya. Teman-temannya dikontak, dihubungi untuk kerjasama, berdiskusi, membuat mind mapping tentang subbab-subbabnya sudah Ibu paparkan hari ini. Dirangkum, dibuat mind mapping pokoknya ya. Dan itu dikumpulkan minggu depan di pertemuan minggu depan secara langsung, insya Allah. Harus sudah selesai semua dan harus sudah siap
untuk maju ke depan semuanya, tidak hanya kelompok 1, 2, 3, tapi semuanya harus sudah selesai. Oke, itu dulu tugasnya, dan hari ini sampai di sini dulu. Kesimpulannya untuk hari ini, jangan dekati riba. Walaupun riba itu termasuk yang nikmat ya sebenarnya, tapi harus dihindari, nggak boleh diikuti ya. Oke, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat, dapat berkah, dan kita selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita bertemu minggu depan dengan keadaan sehat walafiat. Yang sakit tadi semoga diberi kesembuhan ya. Amin, amin. Oke, sebelum ditutup kita baca hamdalah terlebih dahulu bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pemaparan materi hari ini dari Ibu. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.